Hai friends, kali ini April mau manggil kalian semua itu sebagai friends karena kan temannya April ya. Selamat datang di channel Learn with April di video persiapan TOEFL. Nah, saat ini teman-teman kita ada di video skill ke-7 tentang penggunaan adverb connectors. Oke. Sebelum kita masuk, jangan lupa juga untuk subscribe channel ini, share ke teman-teman yang lain videonya supaya kita bisa belajar bersama dan April makin semangat deh kalau banyak yang nonton kan. Kasih tahu ya komen di bawah kalau kalian bermanfaat video ini buat teman-teman semua untuk belajar TOEFL. Well, yang pertama yang akan kita bahas mengenai adverb time and clause connector. Nah, jadi adverb connectors ini akan menunjukkan tentang waktu dan sebab akibat gitu. Seperti biasa penjelasan sebelumnya, kenapa ada connectors? Karena dalam satu sentence di bahasa Inggris biasanya terdiri dari beberapa klausa. Nah, untuk menghubungkan klausa-klausa itulah ya dibutuhkan konektor. Klausa ini apa? Klausa itu adalah seperti subject verb. Subject verb bisa dibilang klausa. Nah, sentence tadi gabungan dari beberapa klausa. Kenapa yang bagian kalimat pada skill 1 kemarin kita bilangnya sentence? Itu simple sentence ya, kalimat sederhana. Ini ibaratnya kalimat kompleksnya gitu. Nah, untuk subject verb, kalau ketemu lagi dengan subject verb harus dihubungkan dengan konektor. Inilah kita akan membahas pola dan adverb konektor yang dibutuhkan dalam pernyataan gitu ya. Well, klausa adverb yang kita bisa lihat dari contoh di sini, I will sign, I-nya sebagai subjek, will sign-nya sebagai verb. Ada konektor before, terus juga ada subjek you, ada verb leave. Oke, jadi subjek verb langsung konektor subjek verb. Yang kedua, ada konektor before di sini. Ada subjek you, verbnya leave, terus dikasih koma, ada lagi subjek I, will sign-nya verb. Nah, pola kedua adalah pola kedua adalah konektor subjek verb, koma subjek verb. Nah, ini pola pertama, ini pola kedua jika teman-teman menggunakan adverb konektor. Lihat contoh soal di sini, bla 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 was late, I missed the appointment. Nah, ada was sebagai verb, koma, subjek, verb. Apa yang kita butuhkan? Maka ada dua verb kan di sini, verb ini subjek. Untuk melengkapi kalimat ini kita membutuhkan konektor dan subjek. Iya, konektor dan subjek. Jadi hilangkan yang tidak kita cari, yang tidak kita butuhkan maksudnya di sini. I hanya subjek saja, kita nggak butuh because hanya konektor saja, tidak bisa ya. Ada the train, kata benda bisa jadi sebagai subjek, tapi kita butuh konektor. Lalu yang D adalah since sebagai konektor dan he sebagai subjek. Jawabannya adalah D. Oke. Bisa dipahami teman-teman sejauh ini mengenai penggunaan dari adverb connectors. Lalu apa saja sih yang menunjukkan time and clause untuk konektor adverb ini? Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Sudah dibagi dua ya. Tinggal dicatat dan diingat. Dan teman-teman perlu berhati-hati untuk adverb connectors ini karena mereka juga pada sebagian situasi dan kondisi bertindak sebagai preposisi. Bedanya kalau preposisi, kemarin ingat ya di skill 2, objek preposisi itu preposisi akan diikuti dengan kata benda, noun. Nah, kalau misalnya dia sebagai konektor nanti akan diikuti subjek dan verb. Subjek juga kata benda sih. Oke. Yang mana sih yang bisa sebagai preposisi? Nih ada after, kalau teman-teman lihat ada as, ada before,
dan bisa dicek lagi yang lain ya. Jadi konsepnya lebih kurang mirip, cuman bedanya kalau yang jadi preposisi dia nanti menentukan bahwa setelah preposisi itu kata bendanya bukanlah subjek gitu. Sedangkan kalau di sini dia sebagai konektor, nanti akan ada subjek dan verb. Akan terlihat kok perbedaannya dalam sebuah kalimat nanti. Apakah dia sebagai preposisi ataukah dia sebagai konektor. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan selain daftar-daftar tadi di siapa aja sebagai konektornya. Ini yang perlu teman-teman perhatikan polanya ya. Pola pertama tadi yang sudah berbahas ada subject and verb. Ada si adverb konektornya, terus subject dan verb lagi. Itu pola pertama ya. Pola kedua ada konektornya dulu. Terus ada subjek dan verb, koma, jangan lupa ada subjek lagi, ada verb lagi. Nah, kalau teman-teman lihat ini apakah sama seperti pada skill 6 kemarin? Berbeda. Di skill 6 kemarin mengenai koordinat konektor, penggunaannya adalah subjek verb, koma, koordinat konektor, subjek verb. Lihat, tidak ada ya. Jadi mudah sekali kan cara membedakannya, bagaimana polanya pada koordinat konektor dan adverb konektor. Lanjut, nah sudah masuk ke exercise yang kita akan coba analisa pernyataan-pernyataan yang terdapat di dalam soal. Ingat ya, subject underline once, terus juga verb underline twice. Setelah itu circle the connectors. Contoh yang pertama. Apa yang bisa teman-teman lihat di sini? Iya, ada kata since sebagai konektor. Subject the bank and then clauses verb ada koma benar, deposit subject and then need verb. Jadi kalimat ini correct. Bagaimana yang kedua contohnya? Their background subject and then verb. Ada before, terus ada are committed, ada verb. Correct atau incorrect? Yes, incorrect, dikarenakan tidak ada subjek setelah konektor. Di mana subjeknya? Ya. Lanjut. Dari nomor 1 sampai 8, teman-teman bisa pause dulu, kerjakan, dan akan kita bahas. Ingat ya, jangan nyontek. Mari kita bahas nomor 1. Ada subject, ada verb, terus ada whenever, dia sebagai konektor. The antecedent, subject, occur, verb, occur. Dan ini kalimatnya correct. Selanjutnya nomor 2. Siapa subjeknya? The ground. Verbnya had been practiced. Ada lagi yang kita lihat di sini subject, terus were sampai planted, ini adalah verb. Nah, sayang sekali teman-teman tidak ada konektor. Ingat ya, ketika sebuah sentence ada 2 atau lebih klausa yang tidak dihubungkan dengan konektor, maka kalimat itu tidak lengkap kalau teman-teman pahami maknanya. Incorrect. Number 3. We subject can start verb. Terus ada apa lagi? Yes, ada now that. Nah, jarang banget kan ketemu dengan konektor seperti ini. Nanti bisa lihat di daftar ya. All the participant subject and then have arrived verb. Kalimatnya correct. Terus nomor 4. Ada subject, building, konektor until, subject lagi the storm windows, terus are installed verb. Yang kurang adalah verb untuk di kalimat pertama. Mohon maaf, ini harus 1 saja lainnya. Kenapa 2?
Nah, verbnya tidak ada, jadi incorrect. Lanjut, ada once sebagai konektor, terus the label sebagai subject is typed verb, ada can be sent verb. Apa yang kurang? Benar, subjek di sini mana subjeknya? Incorrect lagi. Wah, banyak banget ya yang incorrect. Lanjut nomor 6, because konektor, the recent change subject was not posted verb, several workers subject missed verb. Jadi correct. Simple ya. Iya, kalau kita tahu yang mana subjek, yang mana verb, yang mana konektornya, menganalisanya sangatlah mudah. Selanjutnya nomor 7, teman-teman bisa lihat subjeknya siapa? The mother. Terus ada is going to be sebagai verb. Selanjutnya ada as long yang harus teman-teman perhatikan di sini, ada he dan misbehave sebagai verb. Nah, apakah as long ini lengkap dia sebagai konektor? Yang harus teman-teman perhatikan ya. As long aja atau as long as? Mari kita balik lagi ke daftarnya. Adakah as long saja di sini? Tidak ada, yang ada adalah as long as. Nah, teman-teman harus lebih detail untuk tahu di situ ya. Jadi, ketika soalnya tidak lengkap, walaupun ada konektor tapi konektornya tidak lengkap, berarti kalimat ini adalah incorrect. Gitu ya, teman-teman. Terakhir ada in as much as sebagai konektor. Terus ada lagi subject, have not sampai counted ini verb. Ada subjeknya the outcome. Terus ada verbnya lagi cannot be announced. Secara subjek, verb, dan konektor lengkap, ada semua. Tapi ada sebuah kesalahan di sini yang teman-teman perlu perhatikan. Apa? Benar sekali. Missing the comma. Kita harus meletakkan koma di sini. Nah, itu dia. Perkara koma aja akan jadi sebuah masalah karena kalimatnya akan menjadi rancu nanti. Jadi nomor 8 ini incorrect. Beberapa soal pernah April temui mengenai in as much as, kondisinya di soal tersebut seperti long as pada nomor 7 ini. Jadi dia tidak lengkap, kurang. Yang muncul adalah in as much saja tanpa as lagi di sini. Nah, sedangkan untuk satu kesatuan mereka. Jadi akan terdapat kesalahan di situ. Jadi teman-teman balik lagi, yang perlu diperhatikan pada adverb connectors di sini adalah tipenya, apa-apa saja di sini yang termasuk dalam adverb connectors, dan juga polanya. Pola mereka ini. Di bagian yang lain tidak ada pola seperti ini. Oke? Well, thank you very much teman-teman sudah menonton video ini di skill 7 ya tentang adverb clause connector, dan nanti kita akan masuk lagi ke skill 8 untuk bahas adverb connectors yang lainnya. Masih ada, kalau tadi cuma bahas tentang time and cause. Nah, selanjutnya tuh masih ada lagi. Tenang, tapi nggak banyak-banyak banget dan polanya sama. Well, thank you very much. Kita ketemu lagi nanti di skill 8. Jangan lupa juga untuk kunjungi Instagramnya Learn with April ya, karena kita bakal selalu update kuis dan info-info penting lainnya di sana. I'm April, sampai jumpa.